Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Sumbar Tage. Oke teman-teman, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol seputaran tentang Paskibraka. Yang mana Paskibraka ini rutin dilaksanakan setiap tahunnya dengan tujuan untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Sengaja kita datangkan Purna Paskibraka. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol bagaimana tips supaya lulus menjadi pasukan pengibar bendera pusaka atau sering disebut dengan Paskibraka. Kita langsung saja menyapa teman kita yang bernama Rafika. Ya. Namanya Rafika, cantik, idaman para lelaki. Kalau boleh tahu Rafika tahun berapa dulu ikut Paskibraka? Mengikuti Paskibraka dari tahun 2019. Ya. Berarti tentunya untuk mengikuti Paskibraka ada kan melaksanakan seleksi. Jadi apa-apa saja seleksi yang Vika alami selama seleksi gitu? Yang pertama seleksi tingkat sekolah dahulu. Ya. Lalu sudah terpilih di sekolah, telah mengikuti syarat-syarat yang telah ditentukan, langsung ke tahap kecamatan. Ya. Lalu jika lulus juga langsung tahap ke kabupaten, itu melakukan tes selama 3 hari. Jadi kalau tingkat kabupaten seleksinya itu dilaksanakan selama 3 hari. Iya. Untuk seleksi tingkat kabupaten tentu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai calon anggota Paskibraka. Jadi apa-apa saja syarat-syaratnya itu? Ya, yang utama adalah yang pasti kita harus menguasai ilmu baris berbaris. Ya. Yang kedua adalah kita disarankan dicek tentang kesehatannya. Lalu kita bakal dites tentang postur tubuh, dan di sana ada uji fisik seperti sit up, push up, dan lari selama 12 menit. Setelah seleksi tentu kemana lagi dikarantinakan? Dikarantinakan tuh di mes. Terus pas di karantina itu berapa lama di karantina atau pelatihannya? Karantina kalau di tahun kan 2019 itu 2 minggu. Kalau di tahun sebelumnya mungkin ada yang sebulan Bang ya, Kak. Kalau yang kalau tahun ini kan cuma 2 minggu. Jadi selama di karantina itu apa saja yang Rafika alami di sana? Yang pertama pasti adalah suka dukanya, Kak. Iya. Di sana kita banyak belajar tentang bagaimana proses untuk persiapan untuk 17. Ya. Di mana kita diajarkan tentang kedisiplinan, pola hidup yang baik, dan di sana tentu kita menjadi lebih sehat dengan pola-pola tersebut. Berarti selama di karantina pola hidupnya sudah diatur sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan. Tentunya harus bangun pagi. Kalau pagi bangunnya jam berapa biasanya? Bangunnya biasanya itu, Kak, jam sebelum sholat subuh kita udah bangun persiapan. Jadi setengah 4 sudah persiapan. Sudah dibangunkan. Habis bangun itu kegiatannya apa lagi? Sholat, persiapan sholat, persiapan untuk olahraga pagi. Terus lari seputaran mes. Lalu kan ada seperti jalan jongkoknya, olahraga paginya. Jadi jadwal latihan ini biasanya kapan dilaksanakan? Apakah malam hari juga latihan atau pagi atau siang gimana? Mungkin untuk pertama itu di pagi hari sampai sore hari. Tapi kalau misalnya kita udah naik keramik, kita tuh bakal latihan pagi dan malam latihan juga. Suka duka yang dialami di karantina? Kalau sukanya mungkin kita bisa mengenal teman-teman dari daerah-daerah lain, tidur bareng yang dari daerah lain juga, jadi kompak. Terus makan bersama, makannya pakai waktu juga. Kalau dukanya sih, Kak, nggak ada, karena setiap proses pasti membawa kenangan yang indah. Iya, berarti setiap proses membawa kenangan yang indah, teman-teman. Selain itu, kakak ini lupa bertanya tadi. Kan Rafika ini kan
Paskibraka tahun 2019. Dulu mendapati, kakak dengar Rafika ini mendapati posisi strategis ya di barisannya, yakni pembawa baki. Bakinya baki sore ya? Bagi pagi. Ya, baki pagi. Jadi gimana caranya bisa sampai ke posisi pembawa baki Rafika ini tahun kemarin, tahun 2019? Yang pasti awalnya Vika pesimis kak. Ya soal bagi ini, soalnya pasti ada yang lebih dari kita. Tapi kalau kita ingin mendapatkan pasti kita harus berusaha juga. Usaha. Terus bagaimanapun keadaannya, capek, panas, hujan, PBB ini udah terus-terusan nih, nggak ada istirahatnya. Kita harus tetap senyum intinya. Itu aja sih kak. Yang intinya berdoa soalnya. Berdoa ya. Intinya kita harus berusaha, berdoa, apa yang kita ingin itu bisa tercapai. Ada beberapa teman-teman atau adik-adik kita yang bertanya tentang salah satu syarat untuk lulus paskibraka itu adalah kecantikan. Terutama untuk yang putri ya, kalau putra tentu tampan, kalau putri tak cantik kan. Apakah untuk yang putri itu harus berwajah cantik atau gimana? Itu fakta atau mitos? Sebenarnya itu mitos kalau menurut Vika kak. Ya. Karena menjadi seorang paskibraka harus butuh mental yang kuat, karena kita bakal tampil di depan orang yang banyak. Ya. Senyum. Ya, senyum, yang pasti senyum, karena itu kepercayaan diri penting banget. Jadi kalau kita sebagai anggota paskibraka kalau pengen lulus harus banyak-banyak senyum, harus murah senyum, jangan kebanyakan melotot atau gimana kan, karena Iya. kita dilihat oleh orang Iya, banyak orang gitu ya. banyak. Jadi kakak mau tanya Rafika, untuk lulus paskibraka ini minimal tingginya berapa? Putranya berapa? Putrinya berapa? Kalau untuk putri tingginya itu 165 dan putra 170 kak. Yang putri berarti di bawah 165 nggak bisa lulus. Bisa. Kalau yang putra di bawah 170 nggak lulus juga. Lulus juga. Oke. Jadi teman-teman, kalau untuk salah satu syaratnya untuk lulus paskibraka itu minimal tingginya adalah 165 untuk yang putri, 170 untuk yang putra. Karena kakak tanya, kan banyak juga yang bertanya, gimana pengalaman Rafika selama di karantina? Mungkin kita cerita dari awal dibangunkan ya kak ya. Boleh. Ya sejam sebelum, mungkin setengah 4 udah dibangunkan. Jam setengah 4 apa? Malam? Subuh. Subuh. Setengah 4 subuh sudah dibangunkan untuk persiapan sholat subuh. Ya, Itu kita sholatnya berjemaah. berjemaah. Lalu setelah sholat subuh kita ada persiapan untuk lari pagi. Olahraga pagi. Olahraga pagi. Mungkin ada kayak kita melakukan senam. Jogging pagi. Dan Banyak mungkin olahraga. ada kayak pemanasan sedikit. Lalu setelah kita melakukan olahraga pagi, kita lanjut untuk persiapan latihan. Ya. Mungkin kita bisa mandi dulu. Oke. Dan siap mandi. Siapa yang pengen menjemur kainnya nih kak, yang udah dicuci, Pakaian. ya pakaiannya bisa dijemur dulu. Habis itu yang untuk bagian tugas ada yang piket. Yang piket bisa bertugas dulu di ruang makan. Lalu sebelum kita melakukan latihan itu biasanya dilakukan pada jam setengah 8, kalau nggak jam 8 kak. Berarti pagi ya, jam Pagi. 8 itu sudah start kita latihan. Lalu kita setelah persiapan mandi, semua kegiatannya selesai, kita untuk persiapan makan. Persiapan makan sarapan pagi. Makan atau sarapan pagi? Sarapan pagi kak. Sarapan pagi. Untuk sarapan pagi, mungkin kita setiap makan pasti ada waktunya Ya. yang diberi oleh pembina atau pelatih. Lalu setelah itu persiapan ini kita ngambil ransel, ngumpul dulu, ada perbincangan dulu sebentar oleh pembina. Nah ini salah satu pertanyaan, Iya. kan banyak juga yang tanya-tanya sama kakak, kalau misalnya di ransel itu apa isinya? Ransel itu isinya pasir. Pasir isinya berapa Iya. kilo? Kalau untuk putri 2 kilo, yang untuk putra 5 kilo. Oh banyak putra lagi ya, Banyak. putri 2 kilo, 2 kilo. nggak lebih? Eh, Lebih lah. oh 3 lah. Terus. Lalu sudah persiapan pengarahan dari pembina sedikit. Lalu kita kumpul di depan di lapangan asramanya, Ya, mesnya. sama mes. Mungkin ada sedikit lagi pengarahan dari pelatih.
Lalu biasa setiap pagi kami sebelum berangkat untuk latihan ke lapangan kantor bupati, kami ada sedikit seperti yel-yel. Pemanasan ya. Pemanasan sebelum berangkat kita harus yel dulu gitu kan. Yel dulu. Lalu kalau sudah, lalu berangkat untuk latihan. Untuk minggu pertama itu mungkin di bawah keramik dulu Kak, untuk kayak mempoles PBB. Oh ya. Lalu Kita harus ngajarkan PBB dulu kan. iya. Jadi itu latihan dari jam 8 sampai jam 12. Sebelum zuhur kita sudah balik lagi ke asrama untuk persiapan makan siang. Lalu siang makan siang, lalu sholat zuhur dan istirahat sebentar. Lalu kita kembali lagi untuk persiapan latihan ke halaman kantor bupati. Lalu sampai sore, kemungkinan mungkin sampai jam 6. Sampai jam 6 latihannya. 6 sore. Bangunnya jam 4, selesai latihan sampai jam 6. 6 sore. Sanggupkah teman-teman? Lalu mungkin minggu pertama kita tidak ada latihan malam. Ya. Untuk setelah mungkin maghrib nih kita juga berjemaah Kak. Sholat berjemaah. Lalu ada istirahat sebentar. Mungkin untuk minggu kedua kita udah naik keramik. Naik keramik itu kita ada latihan malam. Biasanya itu siap sholat isya. Sholat isya, lalu pergi lagi ke halaman kantor bupati, latihan lagi sampai jam 10 malam. Lalu balik lagi ke asrama. Lalu mungkin ada sedikit kita sampai di mes istirahat. Mungkin kita ada seperti kayak kegiatan mencuci baju atau apa kegiatan yang untuk kegiatan umum lah untuk pribadi kita. Lalu tidur nggak boleh terlalu malam. Yang ingin ngaji Biasanya tidurnya sampai jam berapa? Tidurnya mulai jam berapa? Tidurnya mulai jam 10 atau nggak jam 11. Jam 11 Malam itu biasanya kita ada ngumpul biasa dulu Kak. Seperti misalnya pelatih ada pengarahan lagi, atau misalnya kayak pengen lucu-lucuan. Terus sebelum tidur kita biasanya dikasih vitamin. Nah, ya. Vitamin. Berarti memang kegiatan paskibraka selama di karantina itu memang full. Mulai dari bangun pagi jam 4 tadi ya. Iya. Jam 4 sampai jam 11 malam atau jam 10 malam itu baru selesai kegiatannya. Iya. Untuk Rafika, ada nggak tips-tips untuk teman-teman gimana caranya supaya bisa lulus untuk jadi anggota paskibraka? Yang pasti kita harus percaya diri, nggak boleh pesimis, harus tetap optimis. Bagaimanapun, jika kita menguasai ilmu-ilmu tentang paskibraka, insya Allah pasti bisa. Yang penting untuk yang putri, kuncinya adalah senyum. Senyum. PBB? PBB pasti. Ya, berarti intinya kalau kita mau lulus jadi anggota paskibraka, kita harus optimis, harus disiplin, menguasai materi, dan juga harus bisa menguasai PBB. Mental juga ya. Mental juga harus kuat, seperti mental baja. Itulah hasil ngobrol kita seputar tentang paskibraka bersama adik kita Rafika. Baiklah teman-teman, kami dari Sumbar Tage izin pamit. Terima kasih telah menonton video ini. Tapi ingat, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumbar Tage. Apa tadi? Apa sampai tadi itu? Berarti warga negara Inggris, Australia, Corona. Corona ya, Cina ada masuk dia. Nggak masuk. Boleh Minang tuh. Jadi itu. Biarlah hamba berkembang secara sendiri ya. Jadi dada konda hilang konsep beko. Kelereng. Tunggu dulu apa galak. Jadi ada bukan satu ya. Salah satu apa tadi bahasanya? Kamu ngerti tapi tak pandai menyampaikan. Apa lagi? Tonton terus channel kita. Kurang mantap. Oke teman-teman, kita lihat.
Sumbar apa tadi? Pamit teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumbar Tage. Kok kata? Apa aja? Ini kan ingat gini. Iya, Rebecca. Iya, iya. Sumbar tadi. Apa tadi? Bola kuleng ah. Lupa. Aduh. Kuleng. Tage. Izin pamit. Mantap. Kamu lihat. Udah ketawa, Beka? Enggak.